Halo semua, jumpa lagi bersama saya Felicia. Sagittarius, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam keberkahan. Tema readingan kita kali ini, seseorang menyimpan rahasia yang diam-diam dia sembunyikan dari kamu. Bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan satu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanya milik Tuhan pencipta alam semesta. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan Sagittarius, teruslah berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Readingan ini khusus saya buatkan buat Sagittarius yang sudah menikah atau buat Sagi yang terkoneksi dengan seseorang yang mempunyai soulmate atau hubungan yang sudah lama tidak berkomunikasi, hubungan yang on off tetapi kamu masih terkoneksi dengan dia, atau buat kamu yang mungkin masih pacaran. Saya membuatkan readingan ini buat Sagittarius. Buat Sagi yang masih single atau yang jomblo, kalian juga bisa melihat readingan ini. Seseorang menyimpan rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Apakah itu? Kita akan cek energinya di sini. Sagittarius, fokuskan di kartu ini. Saya akan mencoba menarik energi kamu, rasakan dan resapi. Di kartu yang pertama ada Storm Warning, ada Broken Heart, ada Alted Up, dan yang terakhir buat Sagi yaitu The World. Oke, kita rapikan kartunya dulu. Buat Sagittarius yang merasa menjalankan hubungan energi percintaan kamu saat ini, ada keganjalan, merasa aneh, atau merasa seseorang kamu merasa dia ada menyimpan rahasia, menyimpan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Dan kita lihat di sini. Saya merasakan bahwa sebenarnya kamu sudah tidak nyaman, kamu merasa bahwa capek di situasi energi percintaan kamu. Saya juga melihat bahwa sebenarnya banyak tanda-tanda dari semesta yang sudah memberikan kepada kamu bahwa dia banyak menyimpan rahasia, bahwa semesta memberikan tanda seseorang ini tidak terbaik buat kamu. Seseorang ini banyak menyimpan rahasia di belakang kamu. Sebenarnya ada loh jodoh kamu, sebenarnya ada orang di depan kamu yang kamu tidak menyadarinya. Kamu tidak perlu terlalu ambil pusing, terlalu membuang energi buat seseorang ini. Seseorang yang manipulatif, yang tidak pantas kamu pertahankan. Seseorang yang tidak bisa menyeimbangi rasa ketulusan cinta Sagittarius. Dan tetapi saya melihatnya bahwa kamu seperti menutup mata, menutup telinga. Kamu mengabaikan segala tanda-tanda itu. Mungkin apakah karena memikirkan satu atau lain hal sehingga kamu bertahan di situasi luka batin yang kamu alami, broken heart. Luka batin yang kamu alami, ya kamu harus bertahan. Apakah karena tidak ada pilihan atau karena mempertimbangkan, bisa jadi anggapan seperti ini. Mungkin bisa jadi nanti dia berubah, atau bisa saja di perjalanan nanti dia energi percintaan ini akan ada sebuah keajaiban yang membawa sebuah kebaikan. Dan kamu sudah merasakan keanehan dari semesta yang mengirimkan tanda-tanda kepada kamu.
Saya merasakan bahwa kamu berada di situasi yang membuat kamu menutup mata dan kamu menyadari hal ini. Buat Sagittarius sebagai contoh, mungkin ketika dia berubah dari pertama kali kamu berkenalan atau terkoneksi dengan seseorang ini, dulu ketika kamu mengabari dia, ketika kamu chat dia akan merespon dengan cepat saat itu juga. Atau karena jika ada kesibukan atau ada lain hal aktivitas di luar sana, dia akan mengabari kamu. Oh sayang, tadi aku ada kegiatan ini loh. Dia mengirimkan bukti ke kamu, meyakinkan kamu. Tetapi berbeda dengan keadaan sekarang. Keanehan itu ada, keanehan itu muncul. Ketika kamu mengabari atau menanyakan kondisi dia, keadaan dia seperti apa, dia tidak meresponnya. Bisa saja kamu chat pagi ini, esok harinya baru dia membalasnya. Atau beberapa hari kemudian baru dia akan meresponnya. Kamu merasa tersiksa di sini, broken heart. Dan di sini saya melihat bahwa kamu tidak mengambil pusing atau mungkin mencoba bertahan dengan situasi yang keanehan-keanehan yang kamu alami. Entah itu karena tidak punya pilihan, apakah karena bertahan karena keadaan. Sebenarnya kamu mempunyai dunia, kamu layak untuk bahagia. Di depan sana ada yang terbaik buat kamu, tetapi bukan yang jodoh saat sekarang. Jika keanehan atau tanda-tanda ini kamu rasakan, ya itu lagi akan kembali kepada Sagittarius. Buat Sagi, kita akan lihat lebih jelasnya lagi energi kamu di kartu tarot. Buat Sagi yang ketinggalan di reading sebelumnya, kamu bisa melihat link yang ada di kolom deskripsi. Apakah rahasia yang diam-diam dia sembunyikan dari Sagittarius? Apakah ada pihak ketiga di sini? Atau dia bisa saja kamu tempat pelarian, tempat mengisi hati kekosongan, kesepian dia. Kita akan lihat, cek energinya di sini. Di kartu yang pertama ada Seven of Pentacles, ada Two of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada Seven of Pentacles, dan Five of Wands. Yang terakhir buat Sagittarius, Ace of Pentacles. Sebenarnya semesta banyak mengirimkan tanda kepada kamu. Orang ini tidak pantas loh kamu pertahankan. Dia tidak layak mendapatkan ketulusan cinta kamu. Salah satunya kita akan lihat di sini. Sagittarius, di sini saya merasakan bahwa dia masih terkoneksi dengan orang di masa lalunya. Dia masih berkomunikasi dengan seseorang yang pernah hadir, yang pernah singgah di kehidupan dia sebelum mengenal kamu. Saya merasakan bahwa dia memiliki cukup intens berkomunikasi tanpa Sagittarius ketahui. Saya merasakan juga bahwa apakah dia masih mencintai orang di masa lalunya, apakah dia masih menyayangi. Saya melihat bahwa cukup waktu dia banyak juga dipergunakan untuk seseorang yang di belakang kamu tanpa kamu ketahui. Dan di sini saya juga merasakan bahwa ada rahasia yang dia sembunyikan dari kamu, bahwa dia adalah orang yang manipulatif, orang yang pandai membolak-balikan keadaan. Contoh, kita ambil contoh. Ketika ada permasalahan, ketika ada suatu kendala di dalam hubungan kamu, sebenarnya dia yang salah. Sebenarnya bukan kamu. Tetapi dia
cukup mahir membolak-balikkan keadaan, seolah-olah kamu yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya kamu yang meminta maaf. Padahal kamu sendiri tahu bukan kamu yang melakukannya. Dia adalah orang yang seperti bertopeng, orang yang tidak cukup dewasa untuk menyikapi kamu. Ketika ada permasalahan, kamu ingin menyelesaikan, tetapi dia menghindar. Dan seseorang yang tidak bijaksana. Saya melihat bahwa ada rasa keegoisan yang tinggi di dalam diri seseorang yang bersama kamu saat ini. Dan ini adalah rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Dia mungkin berpura-pura baik, berpura-pura bukan dia yang salah, tetapi seolah-olah kamu yang memperkeruh keadaan. Padahal itu bukan kesalahan yang tidak kamu lakukan, tetapi kamu yang harus meminta maaf. Di sini saya juga merasakan bahwa hubungan yang tidak direstui, apakah kamu terkoneksi dengan seseorang yang dimana hubungan yang tidak direstui keluarga, orang tua dia, atau bisa saja hubungan yang rumit, perbedaan budaya, mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang yang di luar negeri, mungkin hubungan yang kamu mengetahui ini tidak mungkin bertahan lama. Kamu sudah paham bahwa hubungan ini tidak bisa dibawa ke arah yang lebih serius lagi, tidak bisa dipertahankan. Saya merasakan seperti itu. Atau bisa saja kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah, dia sudah berkeluarga di sini. Mungkin dengan cara dia pandai meyakinkan kamu bahwa pasangan dia akan baik-baik saja. Atau mungkin dia berjanji akan meninggalkan pasangannya demi kamu. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Atau bisa saja di sini bahwa kamu pihak ketiga di hubungan sebuah keluarga, tetapi karena rasa cinta, rasa takut kehilangan seseorang ini, kamu bertahan. Karena anggapan mungkin nanti ada keajaiban, ada perubahan di energi percintaan kamu, tetapi faktanya ini rumit. Jika kita ibaratkan seperti perjalanan yang ada pegunungan, harus ada tanjakan, ada pendakian di sana, hubungan yang melingkar, yang rumit, tetapi kamu bertahan di sana. Hubungan yang kamu berusaha untuk mengkondisikan di dalam situasi yang sebenarnya kamu tidak mampu. Saya merasakan seperti itu. Kamu banyak menghabiskan tenaga, menghabiskan energi buat hubungan yang manipulatif, toksik, hubungan yang tidak semestinya dipertahankan. Kamu berada dalam situasi yang sulit. Apakah karena ada alasan lain hal sehingga kamu mencoba bertahan? Seperti itu. Sagittarius, di sini saya juga merasakan bahwa seseorang yang kamu fokuskan saat ini, dia banyak mengeluh dengan kondisinya. Apakah itu pekerjaan, atau bisa saja keuangannya dia, atau mungkin mengeluh dengan keadaan dia seperti ini, pekerjaan yang dia jalani. Padahal saya melihatnya bahwa dia adalah orang yang cukup mapan, orang yang cukup lebih secara finansial. Misal kita ambil contoh ketika dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan bonus, dia tidak memberitahu kepada kamu. Apakah dia tidak ingin berbagi secara finansial, atau bisa saja dia tidak ingin membagi apa yang dihasilkannya kepada kamu. Seharusnya Sagittarius, jika dia mencintai kamu, apapun dia akan lakukan kepada kamu. Ucapan dan tindakan dia seharusnya seimbang, seharusnya selaras. Memang luka batin yang kamu alami dengan hubungan yang dia rahasiakan dari kamu, banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu, membuat energi kamu terkuras di sini. Ada yang bertahan, ada yang situasi yang sulit buat Sagittarius. Apakah karena terlalu bucin, terlalu cinta, tapi dengan semesta menyampaikan,
tanda-tanda seperti ini, sebenarnya ada loh yang baik buat kamu. Di depan sana ada loh jodoh yang sudah dipersiapkan, yang pantas mendapatkan ketulusan cinta kamu. Memang kondisi sakit saat ini. Sakit itu ya harus diobati. Sakit ya harus minum obat. Obat itu rasanya tidak enak, rasanya pahit. Tetapi kamu harus minum. Kamu harus minum obat itu supaya kamu sembuh. Jika dikaitkan dengan energi percintaan kamu, ya kamu harus mengobati luka batin yang kamu alami. Memang sakit, memang sulit untuk meninggalkannya. Memang tidak mudah. Tetapi setelah itu kamu akan sembuh. Kamu akan bisa mengobati luka batin yang Sagittarius rasakan. Jika semua rahasia yang diam-diam disembunyikan seperti ini, so hidup itu adalah pilihan bertahan ataupun melepaskan. Kebahagiaan ada di tangan kamu dan jangan sampai salah memilih, salah mengambil keputusan yang Sagittarius ambil. Semua itu terserah kepada Sagittarius. Sampai di sini dulu readingan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Felicia. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya.